Halo anak-anak hebat, selamat datang kembali di video pembelajaran kita untuk hari ini. Masih bersama dengan Ibu Ismaria, kita akan belajar bersama pada pelajaran tematik untuk siswa kelas 3 sekolah dasar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan pada pembelajaran yang kedua dan pembelajaran yang ketiga. Buku teks wajib yang masih kita gunakan yaitu buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2018 di tema 2 milik Kemendikbud ditambah dengan buku siswa pendamping. Nah, anak-anak, yuk kita masuk ke pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak, coba kalian amati gambar yang ada ini. Di sini ada sebuah keluarga yang sedang bercakap-cakap di teras rumah mereka. Mereka mungkin bercerita tentang kegiatan yang dilakukan pada hari itu. Nah, anak-anak di dalam sebuah keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Tadi Ibu sudah sebutkan bahwa di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah mungkin melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah, gitu ya. Kemudian ada kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah. Contohnya, jika dia memiliki tugas untuk menyapu rumah, kemudian menyiram tanaman, itu juga termasuk di dalam kewajiban. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini, setelah tadi kalian mengamati, tentunya kalian akan mengetahui keberagaman peran di dalam keluarga. Jadi, untuk hari ini, tugas kalian yaitu menyebutkan peran masing-masing anggota keluarga kalian yang ada di rumah. Tuliskan dalam kolom berikut ini. Nomor 1 sebagai contoh. Di sini ada ayah. Perannya sebagai kepala keluarga dan kewajibannya adalah mencari nafkah. Nah, anak-anak, kewajiban kalian sebagai anak yaitu sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan tanggung jawab kalian sebagai anak. Jadi, kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan terkait tanggung jawabnya. Dan karena kalian adalah seorang anak, maka kalian memiliki kewajiban sebagai seorang anak. Kewajiban itu dapat kalian lakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Perhatikan di sini anak-anak. Ketika di rumah kalian memiliki kewajiban yaitu belajar. Sebagai seorang pelajar, anak memiliki kewajiban belajar dan orang tua wajib mendampingi anak belajar. Selanjutnya, kewajiban anak di rumah yaitu menjalankan ibadah. Ibadah merupakan bentuk ketaatan kepada Tuhan. Jadi menjalankan ibadah ini harus kita lakukan secara disiplin. Misalnya jika kalian beragama Islam, maka ada sholat 5 waktu yang wajib kalian lakukan. Nah, kalian harus disiplin dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang kalian anut. Dan ibadah ini juga harus sifatnya berkelanjutan. Tidak boleh untuk satu hari saja, tetapi secara terus-menerus. Kemudian, di sekolah, kalian sebagai anak juga memiliki kewajiban, yaitu mematuhi tata tertib. Tata tertib yang ada di sekolah kita. Salah satunya yaitu memakai seragam. Nah, nanti ketika sudah selesai pandemi dan kita akan melakukan pembelajaran secara offline atau secara langsung datang ke sekolah, maka aturan-aturan yang ada di sekolah atau tata tertib yang ada di sekolah harus kalian taati. Memakai seragam, tidak terlambat, kemudian menjaga kebersihan,
dan mengikuti pembelajaran dengan tertib adalah beberapa dari tata tertib yang ada di sekolah kita. Masih banyak ya tata tertib lain yang harus kalian patuhi sebagai kewajiban kalian di sekolah. Nah, selanjutnya kewajiban kalian di sekolah yaitu juga mematuhi nasihat guru. Anak-anak ingat, guru adalah seorang pendidik. Guru adalah pengganti orang tua kalian di sekolah. Jadi, kewajiban kalian untuk mematuhi nasihat yang diberikan oleh guru kalian di sekolah. Nah, anak-anak, di sekolah kalian juga harus menjaga kebersihan lingkungan, yaitu dengan melakukan piket kelas, melakukan kerja bakti secara rutin, juga membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah contoh kewajiban kalian yang ada di sekolah. Nah, selain itu anak-anak, ternyata kalian juga memiliki kewajiban di lingkungan masyarakat. Kewajiban anak di masyarakat yaitu salah satunya adalah menjaga kebersihan, baik kebersihan di lingkungan rumah maupun kebersihan di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya kewajiban anak di masyarakat yaitu menjaga perilaku. Kalian harus bersikap santun kepada orang tua, bersikap tenggang rasa kepada teman, bersikap toleran, kemudian bersikap saling menyayangi. Kalau kalian bertanya apa sih Bu itu toleran? Nah, toleran kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleran memiliki arti bersikap menenggang atau menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat atau pandangan atau kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Nah, jadi sikap inilah yang harus kalian miliki sebagai kewajiban kalian yang ada di masyarakat. Nah, anak-anak, di masyarakat kalian juga harus menjaga suasana di masyarakat. Suasana yang harus kalian jaga yaitu suasana aman, suasana nyaman, suasana damai, dan suasana rukun. Jadi kalian tidak boleh bertengkar ya. Menjaga suasana agar tetap aman, nyaman, damai, rukun adalah merupakan kewajiban kalian sebagai anak di masyarakat. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kalian mencari tahu dengan melakukan wawancara. Ingat kembali, wawancara adalah kegiatan bertanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai atau narasumber. Ingat, yang diwawancarai disebut dengan narasumber. Nah, nanti silakan kalian melakukan wawancara. Sebelum kalian melakukan wawancara, kalian harus membuat daftar pertanyaannya. Pertanyaan harus disesuaikan dengan topik yang ingin kalian gali informasinya. Lakukan wawancara dengan salah seorang anggota keluarga atau teman kalian untuk menanyakan cara merawat tanaman yang tumbuh di lingkungan sekitar kalian. Sebelum melakukan wawancara, susunlah daftar pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada narasumber. Akan lebih baik jika kalian bisa merekam proses wawancara yang kalian lakukan dengan recorder atau perekam suara agar kalian dapat memutar ulang hasil wawancara kalian. Kemudian, susunlah kembali pertanyaan yang kalian ajukan dengan jawaban narasumber. Di sini kalian bisa menggunakan format yang ada seperti berikut ini. Jadi nanti kalian tulis topik wawancara kalian, kemudian wartawan, di sini adalah nama kalian, jadi kalian sebagai orang yang mewawancarai. Kalau orang yang mewawancarai itu bisa disebut dengan wartawannya ya anak-anak. Jadi wartawan diisi dengan nama kalian, kemudian narasumber diisi dengan nama orang yang sedang kalian wawancarai. Kemudian setelah itu ringkaslah pokok-pokok isi wawancara yang telah kalian lakukan.
Nah, ini adalah tugas untuk hari ini ya anak-anak. Ayo mencari tahu. Selanjutnya anak-anak, mari kita belajar dari pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 ini, Ibu mengajak kalian untuk membaca teks tentang cara merawat tanaman. Di sini ada tanaman terung. Tanaman terong termasuk tanaman sayuran, meskipun bentuknya menyerupai buah. Terung merupakan tanaman asli Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Terung tumbuh baik di dataran rendah maupun tinggi. Tanaman terung memerlukan tanah yang gembur dan subur. Tanaman terung termasuk tanaman perdu. Tinggi tanaman terung kurang dari 2 meter. Tanaman terung ada 400 jenis. Terung memiliki bermacam ciri. Ada yang berwarna ungu dan hijau muda. Terung dimasak sebagai makanan sayur-sayuran. Bisa juga dipakai sebagai campuran sambal. Masakan terung bergizi, enak, dan murah. Nah, demikianlah teks tentang cara merawat tanaman, yaitu tanaman terung. Nah, di sini diperkenalkan kepada kalian tanaman terung. Nah, kalian boleh mencari informasi lain. Bagaimana sih cara merawat tanaman terung ini? Kita biasa menyebutnya dengan terong ya anak-anak. Ternyata ini adalah terung, bukan terong. Nah, selanjutnya anak-anak, mari kita masuk pada pelajaran matematika. Ayo mencari tahu, menyelesaikan masalah penjumlahan dengan garis bilangan. Coba kalian perhatikan uraian yang ada berikut ini. Pada bulan pertama, tanaman bunga matahari togar tumbuh sebesar 3 cm. Pada bulan kedua, tanaman tersebut tumbuh sebesar 4 cm. Jadi, tinggi tanaman tersebut pada bulan kedua adalah 7 cm. Coba kalian perhatikan dengan menggunakan garis bilangan berikut ini. Pada pertumbuhan bulan pertama ada 3 cm. Kemudian panjang pertumbuhan pada bulan kedua yaitu 4 cm. Jadi, tinggi tanaman tersebut pada bulan kedua kita jumlahkan. Pertumbuhan bulan pertama ditambah dengan pertumbuhan bulan kedua. Jadi, jika ditulis dalam matematika, kalimat matematikanya menjadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Mudah bukan anak-anak? Bagaimana menjumlahkan dengan menggunakan garis bilangan. Selanjutnya anak-anak, silahkan kalian mencari tahu dengan mengasah kemampuan kalian mengerjakan soal penjumlahan berikut dengan menggunakan garis bilangan seperti yang telah Ibu contohkan tadi. Di sini ada 5 soal ya anak-anak, dan berikanlah kemampuan terbaik kalian dalam mengerjakan soal ini. Demikian anak-anak pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih dan semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa kembali di pembelajaran kita selanjutnya.